Mari kita sama-sama nikmati hadirat-Nya. Kita bawa pujian dan syukur kita hanya pada Tuhan yang hidup. My eyes were blind to see how great your grace for me.
Jemaat yang terkasih, ibadah kita di minggu yang pertama di bulan Februari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turun atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 67 yang berbunyi demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Amin, amin, amin. Welcome di kami Anugerah. Hari ini kita mau memuji memuliakan Tuhan kita. Amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Tuhan Yesus itu baik, kasih setianya untuk kita adalah kekal untuk selama-lamanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. makasih Tuhan. Katakan langit dan bumi, Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. biar kita semua bersuka cita karena Tuhan baik. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus Allah kita. Amen. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari sekarang yang wanita saja katakan haleluya. Haleluya.
Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bersama-sama. Haleluya, amin. Here we go. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. We love you, Lord. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi lukaku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. firman-Mu terangi lukaku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online di GKM Anugerah di minggu yang pertama di bulan Februari ini. Walaupun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk beribadah secara onsite di gereja, tetapi kiranya itu tidak menghalangi atau mengurangi sukacita kita di dalam beribadah. Di bulan Februari ini kita tetap akan menggunakan tema besar kita, yaitu bertumbuh di dalam kemurahan hati. Tetapi untuk melengkapi tema tersebut, saudara, kita akan mengeksposisi satu surat yang ada di Perjanjian Baru yang banyak membicarakan tentang bagaimana menyatakan iman itu di dalam perbuatan kita, yaitu surat Yakobus. Dan pada bulan ini kita akan memulainya dengan Yakobus pasal yang pertama. Sebelum saya berkhotbah pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami tetap mau bersyukur di atas segalanya. Meskipun situasi pandemi tidak memungkinkan kami untuk beribadah secara onsite, tetapi kami tetap bersyukur bahwa meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi melalui teknologi kami bisa dipertemukan oleh Tuhan di dalam ibadah online di minggu yang pertama di bulan Februari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami tetap mau kehidup di dalam kebenaran-Mu dan firman-Mu ada di dalam kami. Pakai hamba yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Dan kami tahu ya Tuhan, ada roh jahat yang coba mencuri kebenaran firman-Mu dan kami mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan Roh Kudus beracara kepada setiap kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema kita pada minggu yang pertama di bulan Februari ini adalah pencobaan sebagai sarana pertumbuhan. Kita akan membatasi tema kita di dalam Nats Yakobus pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang keempat.
Hanya 4 ayat kita akan baca secara bersama-sama. Saya membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu Saudara membaca dari tempat masing-masing. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, izinkan saya membuka khotbah pada pagi hari ini dengan menampilkan sebuah gambar. Ada sebuah gambar ombak yang sangat besar, yang mungkin tingginya itu setara dengan rumah 3 lantai, saudara. Nah, bagi kebanyakan orang, termasuk juga bagi saya dan mungkin juga bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ombak yang sedemikian besar adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Saudara bayangkan, apabila kita terhisap di dalamnya, apabila kita jatuh di dalamnya, dan kita dihempaskan oleh ombak yang sebesar itu. Tentu itu akan mencelakakan kita. Tetapi marilah kita tanyakan kepada seorang peselancar profesional. Bagaimana cara dia melihat ombak yang sebesar dan setinggi itu? Mereka tentu tidak melihatnya seperti kita. Kita takut melihat ombak itu. Tetapi bagi mereka, ombak itu adalah impian mereka. Ketika mereka melihat ombak yang besar itu, ombak yang luar biasa dan dahsyat itu, mereka sudah membayangkan bahwa mereka bisa berselancar di atas ombak yang dahsyat itu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang pergi ke berbagai penjuru dunia hanya untuk mencari pantai-pantai atau laut-laut yang memiliki ombak yang sebesar dan sedahsyat itu. Nah, saudara, sesungguhnya gambar ini mengingatkan kepada kita bahwa suatu benda atau suatu hal itu bisa dilihat dari 2 sudut yang berbeda. Ada orang yang bisa melihat sesuatu situasi dari kacamata yang negatif, kacamata yang mencelakakan, kacamata yang tidak mengenakan. Tetapi ada orang-orang yang melihat situasi yang sama, tetapi dengan kacamata yang berbeda. Mereka bisa melihat situasi yang sulit itu menjadi satu hal yang sangat positif. Nah, sebetulnya itulah yang coba dikatakan oleh Yakobus, penulis surat Yakobus. Dia memulai suratnya dengan sebuah pernyataan yang mungkin tidak mengenakan kita. Dikatakan demikian, saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mungkin saudara berkata, loh Pak, kok begitu sih? Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, jatuh ke dalam berbagai-bagai masalah, kok dikatakan harus berbahagia? Siapa sih Pak orang yang mau hidup dalam kesulitan? Siapa sih Pak orang yang mau diperhadapkan dalam berbagai masalah? Bukankah Tuhan Yesus sendiri di dalam doa Bapa kami mengajarkan kita untuk berdoa, jauhkanlah kami daripada pencobaan. Tetapi mengapa di dalam surat Yakobus ini sepertinya bertentangan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan buru-buru melihatnya sebagai 2 hal ini bertentangan. Mari kita lihat bahwa segala sesuatu itu ada latar belakangnya. Semua teks yang ada di Alkitab itu ada konteks yang mengiringinya. Mari kita lihat terlebih dahulu, kita tarik sedikit ke belakang. Nah, saudara, surat ini ditulis oleh siapa sih? Yang jelas ditulis oleh seorang yang bernama Yakobus. Tapi siapa dia? Nah, di dalam perjanjian baru, saudara, setidaknya ada 2 orang yang sangat terkenal yang bernama Yakobus. Yang pertama tentu adalah Yakobus anak Alfeus. Yakobus saudara Yohanes, salah satu dari rasul-rasul Tuhan Yesus. Bahkan dia merupakan rasul yang pertama
yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia. Tetapi sepertinya bukan Yakobus ini yang menulis surat ini, saudara. Mengapa? Karena di dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa Yakobus adalah rasul pertama yang mati syahid dan dipenggal oleh Herodes, sehingga tidak mungkin dia menulis surat ini. Tetapi ada Yakobus yang kedua, yang oleh banyak penafsir diperkirakan bahwa dia adalah penulis surat Yakobus ini, yaitu Yakobus saudara Tuhan Yesus. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus punya beberapa saudara, dikatakan di Alkitab demikian. Nah, setelah Tuhan Yesus disalib, mati, lalu bangkit dan naik ke surga, saudara-saudara laki-lakinya bergabung di dalam kumpulan rasul-rasul, dan banyak di antara mereka yang kemudian menjadi tokoh-tokoh gereja mula-mula pada masa itu. Dan salah satu yang paling menonjol adalah Yakobus ini. Karena itu dikatakan ia memperkenalkan dirinya sebagai Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dia juga menyatakan kepada siapa surat ini ditujukan, yaitu kepada kedua belah suku di perantauan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, siapa itu? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen karena pemberitaan para rasul. Dan ternyata setelah mereka menjadi Kristen, kehidupan mereka tidak bertambah mudah, saudara. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1 dikatakan demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Nah, Yakobus saudara Tuhan Yesus ini adalah pemimpin dari jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan setelah Stefanus dihukum mati, maka dimulailah terjadi penganiayaan terhadap jemaat Tuhan di Yerusalem. Nah, sangat mungkin, saudara, jemaat-jemaat yang harus melarikan diri dari rumah mereka, dari kampung halaman mereka, harus meninggalkan sanak saudara mereka, harus meninggalkan pekerjaan mereka, dan hidup menderita di tempat-tempat perantauan. Dan kepada merekalah surat Yakobus ini ditujukan. Mungkin ada di antara mereka yang sudah demikian merasa tertekan karena situasi dan kondisi yang dialami. Mungkin ada di antara mereka yang mengeluh, mengapa ikut Tuhan kok tidak bertambah baik hidupnya, tapi malah bertambah menderita. Nah, kepada mereka inilah surat Yakobus ditujukan. Sehingga Yakobus memberikan sebuah sudut pandang yang lain, bahwa penderitaan tidak hanya selalu dilihat dari sudut pandang yang negatif, tetapi pergumulan dan tantangan juga bisa dilihat dari sudut pandang yang positif. Mengapa demikian? Yakobus melanjutkan tulisannya dengan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ternyata pencobaan itu bukan pencobaan yang kita alami karena kesembronoan kita, karena kesalahan kita, atau karena nafsu duniawi kita, saudara. Bukan. Tetapi pencobaan itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan disebut adalah ujian terhadap iman kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita yang dulu pernah mengalami masa-masa sekolah tentu sangat menyadari bahwa untuk naik tingkat, untuk naik kelas, kita harus menghadapi sebuah rangkaian ujian. Dan ketika kita berhasil mengatasi ujian-ujian tersebut, maka kita berhak untuk naik kelas atau naik tingkat. Nah, seperti itulah juga tujuan dari Yakobus menuliskan tulisan ini, saudara. Dia mengingatkan kepada mereka yang hidup di perantauan, mereka yang tertindas itu, bahwa ini bukan kesalahan, ini bukan terjadi karena dosamu, tetapi ini adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, karena ini adalah ujian terhadap imanmu, yang pada akhirnya akan membuat engkau
naik tingkat. Dan dikatakan bahwa ujian iman tersebut, jika engkau bisa mengatasinya, maka akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan tidak muncul dengan situasi yang mudah, tetapi ketekunan itu muncul karena situasi-situasi yang sulit. Saya pernah mengingat seorang berkata demikian, bahwa pelaut yang terampil itu tidak dihasilkan oleh laut yang tenang, tetapi justru laut yang bergelombang, laut yang bergelora, itu pada akhirnya akan menghasilkan pelaut yang terampil. Jadi saudara, kita bisa melihat rangkaiannya, bahwa pencobaan itu adalah ujian terhadap iman kita. Pencobaan itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa naik kelas atau naik tingkat. Dan hasilnya adalah ketekunan. Ketekunan ini bukan hanya berbicara tentang satu karakter, saudara. Tetapi ketekunan ini adalah sesuatu yang Tuhan mau supaya kita menjadi semakin bertambah indah di hadapannya. Kita semakin memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Dan itu digambarkan dengan sebuah karakter, yaitu ketekunan. Karena Yakobus tidak berhenti sampai di bagian ini. Dikatakan apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tentu ini bukan berbicara tentang kesempurnaan manusia yang tidak pernah salah, tidak bisa berbuat dosa, tidak bisa melakukan kesalahan. Tentu bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun berbicara tentang situasi kehidupan kita yang semakin menyerupai Kristus, yang semakin serupa dengan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita seringkali kagum dengan satu benda yang namanya logam mulia. Tetapi tahukah saudara bahwa bagaimana logam mulia itu dibuat atau dihasilkan? Tentu bahan dasarnya harus yang terbaik, yaitu emas, yang mungkin didapat dari tambang-tambang emas dan sebagainya. Tetapi emas yang mentah yang diperoleh dari tambang itu bentuknya tidak beraturan, saudara. Dan juga banyak partikel-partikel kotoran yang menempel di sana. Sehingga emas yang diperoleh di tambang itu harus dimurnikan terlebih dahulu, harus diproses terlebih dahulu, harus diolah terlebih dahulu, sehingga menjadi logam yang sangat indah yang kita kenal dengan nama logam mulia. Harus dibersihkan, harus dipanaskan dengan sebuah derajat tertentu. Dan tentu itu semua tidak mudah dan tidak enak, saudara. Nah, seringkali ini yang kita lupa. Kita mau muncul seperti logam mulia yang indah, yang berkilau, yang menakjubkan. Tetapi kita lupa bahwa kita melupakan serangkaian proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk mencapai semua itu. Dan proses-proses itu seringkali adalah proses yang tidak mudah. Tidak ada orang yang instan, yang tiba-tiba atau orang Jawa bilang ujuk-ujuk menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang sesuai dengan karakter Kristus. Tidak ada, saudara. Semua harus ditempa, semua harus diproses. Nah, mari kita lihat, mari kita ingat pelajaran kita di dalam Kambium. Nah, ketika kita belajar tentang bertumbuh di dalam Roh Kudus, ada sebuah tulisan dari seorang yang bernama Charlie Ritz. Charlie Ritz berkata demikian, Allah menggunakan peristiwa dan tantangan hidup sehari-hari untuk membentuk kita menjadi serupa dengan putranya. Dan gambarannya adalah batu yang diolah, yang diproses untuk menjadi patung yang indah. Saudara, untuk batu bisa menjadi patung yang indah, tentu tidak hanya bisa digosok dengan kain, saudara. Tetapi harus ditempa dengan pahat, dengan palu, dibentuk dengan hal-hal yang tajam, yang mungkin secara manusia, kalau ini diumpamakan manusia, tentu
tidak enak, saudara. Tetapi bentukan itu yang membuat batu yang biasa itu bisa berubah menjadi patung yang sangat-sangat indah. Dan demikian juga proses Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Allah menggunakan tidak hanya Roh Kudus, tidak hanya firman Tuhan, tetapi juga peristiwa-peristiwa sehari-hari dalam kehidupan kita. Bahkan peristiwa-peristiwa yang kita anggap sebagai peristiwa buruk, hal-hal yang susah, hal-hal yang sulit, tetapi membentuk kita, mengasah kita, menempa kita, memurnikan kita, semakin serupa dengan anaknya. Nah, itulah yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita lihat kehidupan kita di masa-masa pandemi ini. Ada muncul sebuah istilah, yaitu pandemic stress. Saudara, banyak orang menjadi stres, menjadi depresi karena pandemi ini. Sudah hampir 2 tahun, saudara. Pandemi naik turun. Baru saja kita bernapas lega, kita bisa beribadah sedikit longgar, saudara. Dengan kita bisa merayakan Natal dengan 4 kali kebaktian. Tiba-tiba kita harus tutup lagi ibadah kita, saudara. Ini baru terjadi di dalam gereja. Belum ketika terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, saudara, di kantor, saudara, di usaha, saudara. Sehingga banyak orang menjadi depresi. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang mengalami penurunan omset. Belum lagi ada di antara saudara yang bergumul dengan sakit penyakit yang tidak mudah. Mungkin saudara harus menjalani kemo, saudara harus menjalani operasi, saudara harus menjalani perawatan medis yang menyakitkan, yang harganya tidak murah, bahkan yang menguras energi, kekuatan, dan keuangan saudara. Bagaimana cara saudara memandang semua itu? Seringkali tentu kita memandangnya dari sudut pandang yang negatif. Kita selalu dengan mudah bertanya, Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Tuhan, apa dosa dan salahku? Sehingga semua kesulitan-kesulitan ini seakan-akan tidak berhenti. Datang lagi, dan datang lagi. Tetapi mari kita melihat, kita belajar dari apa yang disampaikan oleh surat Yakobus ini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau dan saya mengalami berbagai-bagai tantangan kehidupan. Karena pada akhirnya tantangan kehidupan itu akan memunculkan karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Nah, untuk hal itu bisa terjadi, saudara, kita harus merubah konsep kita terlebih dahulu. Apa sih yang kita maksud dengan bahagia itu? Nah, seringkali, saudara, dari kecil kita tertanam dalam pikiran kita bahwa bahagia itu kalau semua apa yang kita mau, semua apa yang kita inginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita senang ketika kita memiliki uang yang banyak. Kita senang ketika semua keluarga kita dan kita sendiri dalam keadaan baik, tidak mengalami sakit penyakit apapun. Kita senang kalau kita punya dana yang cukup untuk berlibur, mungkin ke luar negeri atau kemanapun juga. Kita senang kalau kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai, seperti hobi kita, kesukaan-kesukaan kita. Kita senang dengan semua itu. Nah, seringkali itulah yang menjadi patokan kita atau standar kita, bahwa itulah kebahagiaan. Jika kita tidak mengalami hal-hal yang seperti tadi, maka kita tidak sedang mengalami kebahagiaan. Kita sedang menderita, kita sedang susah, kita sedang sulit. Nah, selama kita berpikir demikian, maka kita akan terus mengeluh, dan mengeluh. Mari kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Allah memproses mereka dari budak di Mesir, hidup menjadi bangsa yang merdeka di tanah perjanjian yang penuh dan berlimpah susu dan madunya. Saudara, yang menjadi pemisah
antara Mesir dan tanah perjanjian adalah padang gurun yang sangat-sangat luas. Saudara, jangan bayangkan padang gurun adalah tempat yang nyaman, tempat yang dingin, tempat yang ber-AC, saudara. Padang gurun itu satu daerah yang sangat ekstrim. Yang siang bisa sangat-sangat panas, tetapi malam bisa sangat-sangat dingin dan menyakitkan sampai ke tulang-tulang kita, saudara. Nah, tetapi itu adalah wilayah yang harus mereka lalui untuk mereka bisa sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan izinkan. Tidak sedikit yang gagal di dalam perjalanan tersebut. Tetapi bagi mereka yang berhasil sampai ke tanah perjanjian, tidak hanya mereka menikmati sesuatu yang berlimpah yang Tuhan janjikan. Tidak hanya mereka menikmati susu dan madu yang berlimpah-limpah, tetapi mereka sudah dipersiapkan secara karakter. Awalnya mereka budak dengan karakter dan kualitas seperti seorang budak. Tetapi ketika proses Tuhan, itu Tuhan izinkan terjadi. Sedikit demi sedikit Tuhan memproses kehidupan mereka. Sehingga yang masuk ke tanah perjanjian adalah mereka yang sudah memiliki karakter ilahi. Nah, demikian juga yang Tuhan izinkan atau Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ujian-ujian iman itu membuat kita bisa naik tingkat. Ujian-ujian terhadap iman itu membuat kita sampai kepada next level dan next level berikutnya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah situasi sulit akibat pandemi atau akibat apapun juga yang saudara dan saya alami dan bisa alami, mari kita tidak melihat semua itu dari kacamata negatif. Tetapi marilah kita melihat dari sudut pandang yang lain. Kita melihat semua itu sebagai proses Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita muncul sebagai orang yang semakin serupa dengan Kristus. Mari kita baca satu ayat terakhir. Apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tentu saya tidak punya waktu lagi untuk membahas ayat ini satu persatu. Tetapi saudara lihat bahwa di dalam bagian ini Tuhan mengingatkan kepada saudara saya bahwa pencobaan yang kita hadapi itu tidak di luar kemampuan kita. Pencobaan alam yang kita alami adalah pencobaan biasa yang kita mampu untuk menanggungnya. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara. Dikatakan apa? Pada waktu kita masuk di dalam ujian iman tersebut, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan penyertaannya. Tuhan menyatakan pemeliharaannya dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita dapat menanggungnya. Bahkan tidak hanya dapat menanggungnya, tetapi dapat keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus. Saya berharap setelah kita mendengar firman Tuhan ini dan memahaminya, kita bisa melihat situasi sulit dari kacamata yang berbeda. Tidak selalu melihat semua itu dari kacamata negatif, tetapi melihat bahwa semua itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya untuk memurnikan kita, dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang semakin
serupa dengan Kristus Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa sekaligus mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Melalui firman-Mu di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ini, kami kembali diingatkan bahwa tidak semua hal-hal yang kami anggap buruk itu terjadi dalam kehidupan kami adalah sebuah hal yang negatif. Tetapi biarlah kami melihat itu semua adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami untuk membuat kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami bisa bersyukur untuk ketika kami sedang melewati masalah apapun juga. Mungkin masalah finansial, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah relasi, masalah apapun juga Tuhan. Kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa itu adalah masalah-masalah biasa yang bisa kami tanggung. Dan kami bisa melaluinya bersama dengan Kristus. Karena Engkau sudah membuktikan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Dengan cara mati menggantikan kami di atas kayu salib. Dan kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami kembali diingatkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada setiap kami. Kami yang harusnya mati ini menjadi hidup oleh karena kematian-Mu. Kami yang hina ini menjadi mulia karena Engkau yang mulia itu mau menjadi hina bagi setiap kami. Sucikan kuduskan setiap kami ya Tuhan. Juga sucikan kuduskan setiap anggur dan roti yang akan kami makan. Meskipun itu adalah roti biasa, tetapi kami percaya bahwa itu mengingatkan kami kepada sesuatu yang sangat mulia, yaitu tubuh dan darah Kristus sendiri. Tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan, dipecah-pecahkan untuk kami, supaya kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Supaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyambut firman Tuhan dan menyambut tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan
Dengarlah firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita makan roti yang ada di tangan kita dengan penuh ucapan syukur. Dia ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Kristus. Mari di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Dengarlah firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami bisa sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu menjadi bagian dari tubuh dan darah kami. Sehingga kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Kami tak mau berdoa bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan permasalahan keluarga, dengan situasi ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya tangan kemurahan Tuhan selalu terulur atas mereka, sehingga mereka bisa melihat kehidupan ini dari kacamata Kristus, bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami lalui dengan penuh sukacita, karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia, juga kota Jakarta dan sekitarnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah bangsa kami, sehingga bisa membawa kami melewati situasi sulit ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berdoa, katakan amin. Kiranya lagu ini menjadi doa kita semua, untuk keluarga, untuk sesama kita, dan untuk semua mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan berkati, lindungimu, wajahnya sinarimu dengan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya, berimu damai. Tuhan berkati, lindungimu, wajahnya sinarimu dengan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya, berimu damai. Amin, amin, Tuhan besertamu dan seluruh turunanmu dan
keluargamu dan anakmu dan anaknya dan anaknya. Rahmat Tuhan besertamu dan seluruh turunanmu dan keluargamu dan anakmu dan anaknya dan anaknya. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is with you, 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 He is with you. Jemaat yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita mengakhirinya, kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam studimu, dan dalam apapun yang engkau lakukan. Diberkati oleh Tuhan dan kehidupanmu menjadi berkat, supaya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan di atas segalanya. Semua kita berkata, amin.